puncak dari semua ilmu itu adab. Bayangkan kalau ada Pak GM, ada ketua majelis ulama, ada tamu dari kantor sebelah, Bapak salam langsung langkah-langkai. Di mana adabmu? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini bukan sekadar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu, kalau Bapak memuliakan orang yang berzikir, Bapak tidak mau mengganggu orang yang berzikir, lalu mengambil saf paling belakang, itu akhlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silakan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi zikir bareng-bareng. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama, dia selama ini preman, tobat, baru 3 bulan tobat, langsung semua kafir. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nah, sudah. Sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat? Kau berdoa dulu. Akhirnya Sa'labah berterus terang. Ya Rasulullah, sebenarnya sudah lama saya mau curhat ini, cuma saya malu-malu. Kenapa kau Sa'labah? Begini ya Rasul, saya ini kan orang miskin, kasihan. Satu ji sarungku. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, istri saya menunggu. Maka saya langsung lompat pulang, giliran pakai sarung. Ya Rasulullah, karena terlanjur ditanya, doakanlah saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku, sudah banyak sarung, saya bisa lama-lama berzikir. Kata Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku? Tidak ya Rasul. Sudahlah, kau pulang dulu, pikir-pikir. Pulang, pikir-pikir, besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin, tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya? Iya ya Rasul. Sudah pikir baik-baik? Iya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya, saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya, saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya, saya bisa lama berzikir. Baiklah kalau begitu Sa'labah. Oke? Saya kasih kau kambing, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing ibu, namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya, binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau dengan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suamimu sopan, baik di rumah, baik, kelihatan alim, hati-hati, layangan putus. Provokator itu, pelem itu. Jadi kalau suamimu baik, kau curigai. Itu pengalamannya, dia mau jadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus, kami layangan tebal talinya, kuat talinya, karena imannya kuat. Tidak tergoda. Ini muka-muka soleh semua. Kau periksa HP-nya, apa tidak stres? Mati kita dapat. Nah ya, akhirnya Nabi memberinya 1 kambing betina, lalu beranak pinak. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor, menjadi belasan ekor, menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah di masjid, sekarang sudah qamat baru datang, sibuk ngurus kambingnya. Nabi lalu berkata, kena sudah ini musibah ini Sa'labah. Ku bilang memang lama-lama masbuk Sa'labah. Sudah masbuk dia, lama tidak muncul di masjid. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena sudah musibah-musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama turun perintah ayat untuk bayar zakat. Nabi sampaikan kepada sahabat, kamu pergi minta zakatnya Sa'labah. Datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'labah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat nih kambing-kambingku ini banyak sekali, tidak bisa lagi kurus, tak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah untuk nagih pajak zakat.
keluarkan zakatmu. Mendengar ini, apa kata Sa'labah? Enak aja, saya setengah mati kerja, dari jam 6 saya sudah keluar, kadang kala cek log, terlambat cek log, makan seadanya di kantor, kerja setengah mati, ini mata jadi buram lihat monitor laptop, kamu datang minta 2,5%. Siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya Sa'labah. Saya setengah mati gara-gara ini kambing saya tidak datang jamaah, kau datang minta. Nah, disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan innalillah, musibah sudah Sa'labah. Utus kedua kalinya tetap tidak mau, utus ketiga kalinya tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan sudah, tidak usah lagi kau minta, selesai. Akhirnya turun ayat itu kurang lebih menyindir Sa'labah, yang kurang lebih menerjemahkan bahwa ada di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan Sa'labah, ada baru ayat turun seperti ini, miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Kau aja dikena ini di Madinah, satu-satunya ayat menyindir kau ini dah kena. Sa'labah istighfar, astagfirullah. Lalu dia ambil zakatnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf, terima zakatku. Apa kata Nabi? Terlambat mi bos, 3 kali kusuruh toh, kau kasih malu saya. Sudah, bawa pulang itu. Kalau orang Bugis bilang, Andre le cilaka, makan mako itu semua, makan mako sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah, Sa'labah mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, mohon maaf, Nabi tidak berani, Nabi tidak menerima zakatmu, manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi Abu Bakar, diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak, manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah min zalim. Itu bahayanya zakat, Pak. Bapak tahu namanya zakat? Zakat itu ayatnya bukan minta, ambil. Kalau minta ada 2 pilihan, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya namanya kau minta. Tapi namanya ambil, mau tidak mau ambil. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada pasukan khusus penagih zakat. Kenapa? Bukan kau yang punya. Kamu memang kerja di PLN dari pagi sampai sore, kadang-kala lembur, tapi ingat ada haknya orang miskin di dalam hartamu itu. Berapa? Cuman 2,5%, tidak cukup 3. Kata Allah, ambil deh 97,5, ambil semuanya. 2,5% kasih fakir miskin yang tadi beasiswa. Dan itulah yang kau miliki. Yang deposito mobil, rumah, belum tentu bapak punya. Nih ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kau ibu, pakai behel, bingkai kacamatanya emas, semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua. Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di blender dikubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Lebih baik sedekahkan. Demi Allah, kata Nabi, 3 aja itu hartamu, lain dari itu bukan kau punya. 3 aja harta yang kita miliki. 1 yang habis ibu makan, itulah kita punya. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Lain dari itu bukan ibu punya. GM punya mobil dinas, pensiun, bukan kau punya, bos, kasih kembali. Kan ada namanya di dom, Ustadz. Hati-hati, di neraka bisa bertanggung jawab.
Apalagi kalau diakal-akali, oh disuruh pikul nanti itu Pak, lewat security, ternyata Bapak yang ngambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolri. Sekarang satpam dan security bajunya mirip polisi. Tapi polisi keberatan. Diuntungkan hanya satpam dan security. Mereka dikira polisi, kami dikira satpam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya, supaya lebih gampang kita bicara zakat. Ya. Yang namanya 2,5%. Ini halal atau haram? Hah? Bersih, suci, halal. Inilah gajinya bapak sebulan, yang bekerja dan wajib negara memberi gaji, halal. Ini. Tapi di sini ada haknya orang 2,5%. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka dia mengotori seluruh harta yang halal tadi. 2,5% mengotori yang 97,5% jadi kotor ketika tidak dikeluarin. Nah, ini halal. Tapi karena tidak bayar zakat yang 2,5%, bapak celupkan jari-jari di kloset. Tahu toilet ibu? Kan ada air-airnya di situ kan? Nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Bersihkan dulu yang kuning itu. Kira-kira ibu mau ndak ambil satu tetes yang sudah ndak ada kuning, celupin. Ibu ambil satu tetes saja dari situ, masukin di sini. Ibu mau minum? Bapak mau minum? Mau? Begitulah logika berpikirnya orang yang enggan membayar zakat, yang hartanya tadi caranya dia peroleh secara halal. Karena dia tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi kotor. Karena hartanya menjadi kotor, dimakan menjadi anaknya kepala batu. Dimakan istrinya jadi pembangkang, tidak tahu aturan. Dimakan suaminya, mentalnya mental perselingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram, meskipun dia peroleh secara halal, tapi karena dia tidak keluarkan zakatnya menjadi haram. Contoh lagi, pisang itu ya macam-macam, bayangkan Pak. Pisang ini dibeli halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Hah? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian, maka yang saya dengar informasi dari Pak GM, pegawai di sini baru 72% yang bayar zakat dan sedekahnya di Baitul Mal PLN. Yang lebihnya itu dia makan durian deh kulit-kulitnya.